Yo, what's up guys? Ari Shadow di sini. Di video kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara mengatur bandwidth internet pengguna lain di modem, router, atau access point. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan dan manfaatkan yang namanya modem atau router atau access point yang teman-teman punya untuk mengatur itu, untuk mengatur bandwidth daripada internet terhadap pengguna lain dan juga terhadap kita. Nah, kita bisa kita naikkan, bisa kita turunkan, atau bisa kita bagi di situ kecepatan internetnya, gitu kan gitu. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Pertama kali teman-teman untuk masuk ke modem, teman-teman harus connect dulu ke internetnya. Seperti ini yang saya punya di sini, saya connect ke Red door 1 misalnya kan. Nah, di sini teman-teman untuk masuk ke router tersebut, teman-teman harus mengetahui IP address-nya. Untuk mengetahui IP address-nya, teman-teman pergi ke Windows Run seperti ini, ketik cmd lalu enter. Lalu pada command prompt ini kita ketik di sini ipconfig, enter. Nah, pada IP config ini teman-teman di sini bisa lihat di sini ada IP address. Ini IP address ini merupakan IP yang digunakan untuk laptop yang saya gunakan saat ini. Dan yang kedua yang di sini adalah subnet max, ini tipe jenis jaringan tipe C, ya kan. Kemudian yang ketiga ini ada default gateway-nya. Nah, ini 192.168.1. Nah, default gateway-nya inilah yang kita gunakan untuk masuk ke modem. Ya. Oke, ini saya minimas. Lalu untuk masuk ke modem, kita harus menggunakan web browser. Ya, di sini saya gunakan web browsernya Firefox. Teman-teman bisa gunakan web browser selain ini juga seperti Google Chrome dan juga Opera Mini dan lain sebagainya. Oke, kita gunakan Firefox ini untuk masuk ke modem. Lalu setelah itu teman-teman pada bagian ini URL-nya ini teman-teman ketik double slash, kemudian ketik tadi yang namanya gateway-nya yang ini 192.168 ya. Di sini 192.168.1.1 enter. Nah, di sini kita diarahkan kepada modem atau router atau access point yang kita punya tadi. Di sini saya menggunakan TP-Link tipe TLWR941HP, ya kan? Nah, untuk masuk sini teman-teman harus sudah tahu dulu yang namanya admin username dan passwordnya, ya, supaya bisa melanjutkan settingannya kan gitu. Sini saya sudah tahu karena ini modem saya punya, jadi saya langsung saja login. Nah, pada bagian ini teman-teman pilih advanced, ya kan. Nah, untuk pertama teman-teman harus mengetahui yang namanya rank daripada IP address yang akan kita bagi, yaitu kita pilih DHCP dulu untuk langkah pertama, DHCP, kemudian DHCP setting. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini untuk start IP address dan end IP address. Nah, untuk mulai IP address-nya itu 192.168.100. 100 ini sampai ke 199. Ini sekitar sini sekitar ada 100 pengguna yang bisa menggunakan ini. Nah, ini yang akan kita kontrol. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, sebelum kita melakukan yang namanya bandwidth control ini, kita akan mengamankan dulu perangkat yang kita gunakan ini supaya tidak terdampak pada settingan bandwidth nanti, kan gitu. Oke. Caranya kita harus mengetahui yang namanya MAC address daripada laptop ini. Kenapa? Supaya kita juga dapat menentukan berapa IP address yang tidak terdampak
untuk laptop kita, kan gitu. Nah, untuk mengetahui MAC address laptop kita pilih di sini IP and MAC. Kemudian di sini kita pilih ARP list, ya kan? Kita bisa lihat. Nah, teman-teman di sini bisa lihat di sini IP address, MAC address, kemudian IP address. Saya jelaskan sedikit. MAC address merupakan alamat daripada perangkat. Kemudian IP address merupakan alamat internet untuk perangkat. Oke, kedua hal itu ya. Nah, karena saya tadi tidak tahu berapa MAC address saya harus mencocokkannya dengan IP address yang saya punya di laptop ini, kan gitu. Di sini kita lihat dulu kembali ke Ctrl R, CMD, kemudian IP config, ya kan. Nah, di sini IP address kita 102 ya. Ini 192.168.1.102. Oke, saya close. 102. Berarti ini ya. Berarti IP address ini adalah ini, nomor 2 ini. Kita blok dulu, kemudian kita Ctrl C. Kita copy. Setelah kita copy, kita kembali dulu ke DHCP. Pada DHCP ini kita karena kita sudah mengetahui IP addressnya, maka kita pilih address reservation. Nah, pada address reservation kita klik new. Nah, ini kita pastekan tadi MAC address laptop kita seperti ini. Lalu kalau sudah, kita akan tentukan IP address yang tidak dapat diganggu atau IP address yang untuk laptop kita agar tidak terdampak ya. Di sini saya masukkan IP addressnya misalnya tetap ya, 102 tetap. Oke. Di sini saya save. Oke, setelah itu kita akan mulai melakukan kontrol untuk bandwidth-nya. Di sini teman-teman bisa pilih bandwidth control, lalu setelah itu pilih yang namanya control setting dulu ya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih misalnya teman-teman kalau misalnya modem teman-teman ini langsung connect menggunakan ADLS model sebagai modem yang langsung dari internet ke modem, itu teman-teman bisa pilih ini. Nah, tapi karena ini adalah router extender yang saya gunakan ya, maka saya pilih other, lalu save, ya kan. Kalau sudah, teman-teman pada bagian bandwidth control ini teman-teman pilih rule list. Nah, kita akan bermulai di sini. Pada rule list kita add new, ya kan, add new. Nah, teman-teman bisa centang seperti ini, centang ini. Lalu kemudian IP rank-nya yang akan kita kontrol tadi dari IP berapa ke berapa, kan gitu. Nah, di sini kita bisa lihat lagi di sini tadi DHCP settingnya ini dari 100 ke 199 ya. Berarti hampir ada 100 WIP, ada 100 alamat IP address yang bisa digunakan oleh klien lain. Oke. Di sini IP address yang 102 ini adalah milik saya, ya kan? Maka saya mulainya dari saya mulai kontrol itu dari 103, ya kan, 103 atau 105, gitu ya. Kita pergi ke bandwidth control lagi di sini. Oke, bandwidth control, kemudian add new tadi. Maka di sini kita ketik di sini 192. Misalnya di sini 15 ya. Sini saya buat 192, 106, mulai dari 105 ke 100 ke 199, kan gitu kan. Nah, berarti yang dari 100 sampai ke 104 itu posisinya aman, termasuk punya saya tadi, kan gitu. Nah, di sini teman-teman bisa isi 1. Teman-teman bisa isi 1. Teman-teman bisa 1. Sini teman-teman bebas berapa BPS, misalnya di sini 128 saya taruh.
Ini juga 128 Mbps, kbps ya kan. Lalu setelah itu teman-teman save. Nah, jadi teman-teman, yang saya ulangi lagi ya, dari rank yang orang yang mendapatkan rank 105 sampai 199 ini pengguna lain itu, maka mereka akan memiliki koneksi yang terbatas, memiliki bandwidth yang terbatas ya kan. Oke, setelah itu kita akan coba buka dulu DHCP-nya. Sini, DHCP, kita lihat klien-klien yang connect ke sini. Nah, ini di sini ada satu klien yang connect, masih satu, dari posisi 111. Oke, kita untuk menguji itu kita coba dulu reboot ya, reboot dulu, restart modemnya. Oke, kita sudah restart modemnya. Ini kita connect dulu ke WiFi yang tadi ya. Ini kita connect dulu. Setelah connect, kita bisa pilih lagi slash. Oke, kita masuk lagi ke modemnya. Nah, pada modem ini kita pilih advance lagi ya. Oke, kita cek dulu di sini pada DHCP-nya ini. Kemudian kita pilih DHCP client list. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada berapa orang yang connect ke sini. Nah, untuk laptop saya tadi yang 102 ini 102, maka itu permanen dia. Ya, permanen dia. Untuk kenapa permanen? Karena di sini kita sudah buat di pada address reservation ini, kita buat seperti ini, kita tandai gitu. Ini tetap, kalau misalnya restart pun laptop ini nanti tetap dikasih oleh modem ini adalah 102 ya kan. Oke. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, ini adalah daftar list orang yang menggunakan WiFi ini. Nah, sekarang saya mau coba connect menggunakan yang namanya smartphone saya ini ke WiFi tersebut. Di sini saya coba pilih WiFi-nya Red 1 ya. Kita akan tes dulu berapa kecepatan internetnya itu. Connect. Oke. Kita udah connect, kita refresh dulu, lalu kita cek dulu lagi DHCP-nya apakah sudah terkoneksi smartphone saya ini. Nah, di sini sudah di-connect tapi posisi 6 ya kan. Posisi 6. Kita akan coba dulu internetnya dengan membuka yang namanya YouTube. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini cukup lama sekali ya. Lama terbukanya karena tadi 128 kbps. Sampai berapa lama ini saya letak. Nah, kita coba di sini kepada bandwidth ini, pada rule list ini. Sini ya, 128 ini. Kecepatannya cuma segini. Nah, kalau kita modif bisa nggak misalnya? Kalau kita modif, di sini kita modif. Nah, ini cuma terbukanya cuma segini. Bisa dibuka cuma lama gitu kan. Nah, kalau kita ubah ini menjadi 500 ya, 500 kbps. Ini 500. Ini 500. Ini taruh, kita naikkan menjadi 300 misalnya. Ini 300 juga. Save. Oke.
kita di smartphone ini kita coba lagi. Kita refresh lagi. Nah, di sini kalau saya ganti jadi 300 ya. Tadi mana 300 maksimalnya. Ini agak lumayan dikit gitu. Lumayan dikit koneksinya. Kita lihat dulu kecepatannya untuk di. Nah, ini kan agak lumayan dikit kalau saya kasih 300 ya. Lumayan bisa lah, nggak lama lah seperti awal tadi ya. Kita tengok dulu kecepatan untuk internet ya. Kecepatan internet kita di sini di control setting ini. Control setting ini 512 ya kan. 512 bandwidthnya yang bisa memutar YouTube kan gitu. Oke, kalau gitu kita pilih di rule ini. Ini taruh, kita modif lagi, ini menjadi 500 ya kan, ini menjadi 500. Kita tes dulu lagi, kita save. Oke, kalau sudah kita refresh lagi, kita tes di smartphone ini lagi. Kita buka lagi sekali. Nah, ini agak lumayan cepat nih. Kita coba buka tes video ya. Oke, jadi teman-teman dari sini teman-teman bisa atur yang namanya bandwidthnya ya kan, udah jelas bisa ya mengatur bandwidth dari sini menggunakan router ini ya. Teman-teman bisa setting pada bagian ini, pada bagian egress bandwidth dan ingress bandwidth. Teman-teman bisa tentukan berapa saja bandwidth yang akan mereka gunakan. Nah, kalau kita tadi bisa nggak ya di sini pada reservation ini, kita di sini kita modif, di sini tidak bisa ya. Jadi yang kita punya ini pada internet yang normal gitu. Oke. Kalau kita lihat berapa orang klien yang bisa di sini yang terkonek sini. Di sini ada 9 klien ya. Ini terkonek dengan posisi, ada yang mendapat ini untung, ini yang koneksi yang 104 ini untung, kemudian 11 ini untung, kemudian 103 ini untung, 102 ini untung, 104 ke atas yang nih. Oh enggak, ini pas-pasan. Terbaik kan? Memang terbaik. Oke teman-teman, cukup di sini untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di tutorial saya yang lainnya.